Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang tindakan pengalihan perhatian. Pernahkah teman-teman diremehkan, ya, direndahkan oleh orang lain, ya, atau mungkin oleh keluarga kita sendiri, disepelekan, ya, dianggap sudah tidak punya masa depan, dianggap sudah tidak ada harapan, dianggap hidupnya sudah kelar, ya, atau mungkin dianggap sudah tidak ada lah, kira-kira seperti itu. Nah, hari ini kita akan melihat satu bagian dari Alkitab yang membahas tentang itu, ya, tentang seorang yang sebenarnya sudah mati, tapi tanda kutip kuburannya ditutup lagi oleh Tuhan. Artinya tidak jadi mati. Mari kita lihat kisah tersebut di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 2-11. Saya akan baca untuk kita. Ya. Jadi judulnya perempuan yang berzina. Ya. Ayat 2. Pagi-pagi benar ia atau Tuhan Yesus berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan ini, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kisah tentang ini dibahas, ya. Tapi saya akan mencoba membahas ini dari sudut pandang yang lain. Nah, kalau boleh disederhanakan, kisah ini berbicara tentang ketika Tuhan Yesus pada pagi-pagi benar sedang mengajar di bait Allah. Dan ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, ya, tiba-tiba datanglah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa seorang perempuan yang tertangkap basah karena berbuat zina. Dan perempuan itu ditempatkan di tengah-tengah pertemuan yang ada di bait Allah, di mana Tuhan Yesus sedang mengajar, ya, pada saat itu. Nah, orang-orang mendesak Tuhan Yesus, ya, dengan bertanya atau ingin mengetahui apa respon Tuhan Yesus, ya, terhadap perempuan yang kedapatan berbuat zina itu. Dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengatakan kepada Tuhan Yesus, menurut hukum Musa, perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, maka hukumnya perempuan itu harus dirajam atau dilempar dengan batu sampai mati. Jadi mereka mencoba untuk menjebak Tuhan Yesus, ya, ingin mengetahui apa yang menjadi respon Tuhan terhadap kasus ini. Nah, ketika perempuan itu dibawa ke tengah-tengah, ya, pertemuan itu, dan suasana, ya, kalau bisa saya gambarkan mungkin sudah mulai riuh, ya. Orang-orang mungkin sudah tidak sabar, sudah berteriak ingin mengetahui apa respon Tuhan Yesus, ya. Mungkin juga ada yang sudah berteriak hukum dia, ya. Dan yang jelas hukumannya adalah hukuman mati. Nah, kalau boleh dibahasakan, ya, dengan istilah sekarang, ya, kira-kira teriakan orang-orang itu begini, kelar hidup lu,
kelar hidup lu, ya. Atau orang Medan bilang, matilah kau, ya. Atau hidupmu sudah selesai. Hukum dia, lempar dia. Nah, di tengah-tengah riuhnya suasana pada waktu itu, ya kira-kira kalau saya boleh gambarkan, mari kita lihat apa yang menjadi tindakan Tuhan Yesus, ya. Di tengah-tengah keadaan di mana perempuan ini hanya bisa tertunduk malu, ya. Jelas harga diri perempuan ini sudah tidak ada lagi. Masa depannya pun sebenarnya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena kalau dilihat dari dua sisi, perempuan ini sebenarnya sudah mati. Artinya kalau dia jadi dihukum, ya, dilempar, dirajam dengan batu sampai mati, dia mati, hidupnya selesai. Nah, kalaupun dia tidak jadi dilempar, ya, dirajam sampai mati, hidupnya pun sebenarnya sudah selesai. Ya. Apa yang diharapkan dari orang seperti ini? Ya. Tapi Alkitab mencatat satu adegan yang bagi saya sangat dramatis, ya. Ya, pada waktu semua perhatian, pada waktu semua hujatan, pada waktu semua mata tertuju pada perempuan ini, Tuhan Yesus, ya, tiba-tiba menunduk dan menulis sesuatu di tanah. Orang-orang mulai bingung, ya. Orang-orang mulai bertanya, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus tulis di tanah? Bahkan sampai hari ini pun mungkin banyak orang yang menafsirkan apa sebenarnya yang Yesus tulis pada waktu itu di tanah. Nah, ketika semua orang sudah mulai tenang, ya, dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya Yesus tuliskan, tanpa mereka sadari, ya, saat itu sebenarnya perhatian mereka sudah tidak lagi tertuju kepada perempuan itu. Perhatian mereka sudah teralih kepada apa yang Yesus lakukan pada waktu itu. Nah, saya senang menyebut ini sebagai tindakan pengalihan perhatian. Tuhan Yesus tahu beban mental perempuan ini sangat berat, ya, akibat hujatan, ya, teriakan, tatapan tajam dari semua orang yang, ya, melihat dia pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus tidak ingin, ya, perempuan itu terus menderita karena beban mental yang begitu berat. Nah, Tuhan Yesus melakukan sesuatu tindakan yang bagi saya cantik sekali, ya. Tuhan mengalihkan perhatian orang banyak itu tidak lagi tertuju kepada perempuan yang tertunduk malu itu, tapi kepada apa yang Tuhan Yesus kerjakan untuk perempuan itu. Ya. Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang membuat orang melihat apa sih yang Yesus lakukan, apa yang Yesus tulis, sehingga perhatian orang tidak lagi tertuju kepada perempuan itu. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Tuhan pun sebenarnya ingin melakukan hal yang sama kepada kita. Ketika orang berkata kepada kita, kelar hidup lu, ya, kamu orang yang sudah tidak punya masa depan lagi, hidupmu sudah selesai, tidak ada harapan lagi. Ya, ketika orang ngomong gitu kepada kita, pasti beban mental kita begitu kuat. Ya, jangan-jangan kita tersugesti, oh ya benar, hidup saya sudah tidak apa-apa lagi. Nah, ketika itu terjadi kepada kita, ya, percayalah, sebenarnya Tuhan pun ingin melakukan hal yang sama seperti yang Dia lakukan kepada perempuan yang tertunduk malu itu. Tuhan ingin melakukan tindakan pengalihan perhatian. Ya. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang sangat indah untuk kita, sehingga orang tidak lagi melihat kita, meremehkan kita, memandang kita, menghujat kita, ya, melihat kepada masa lalu kita yang mungkin jelek, tetapi perhatian orang akan teralih kepada apa yang Yesus kerjakan untuk kita. Ya. Bagi saya ini luar biasa. Ya, indah sekali apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang menarik, ya, dari peristiwa itu. Waktu perempuan ini
betul-betul terpojok, ya, betul-betul tertunduk malu. Ya, saya yakin dia tidak berani mengangkat kepalanya sedikit saja. Dia hanya bisa tertunduk. Ya, tertunduk, ya, tidak harga diri lagi, malu sekali. Tuhan Yesus bilang apa kepada orang-orang banyak itu? Barang siapa yang tidak berdosa, silakan lempar duluan perempuan ini. Silakan dia menjadi orang yang pertama yang melempar perempuan ini. Lalu apa yang terjadi? Alkitab dengan jelas mencatat, satu persatu orang-orang itu pergi, meninggalkan tempat itu. Sampai akhirnya sudah tidak ada orang lagi di tempat itu. Ya, Yesus mulai bertanya kepada perempuan itu, di manakah mereka semua? Dan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan itu pun mulai mengangkat kepalanya yang tertunduk itu. Dia mulai melihat mungkin sekelilingnya sudah tidak ada orang lagi. Ya, perempuan itu mulai mengangkat kepalanya yang tertunduk malu. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tahukah teman-teman bahwa Tuhan kita, Allah Bapa kita, adalah penegak kepala yang tertunduk malu. Di mana itu tercatat? Di dalam Mazmur 145 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kalau teman-teman saat ini ada dalam situasi yang mungkin tidak jauh beda seperti yang dialami oleh perempuan itu. Semua orang mulai menghujat. Mungkin mereka sedang menghina, mengatakan kamu sudah tidak ada harapan, kamu sudah tidak ada masa depan. Izinkan saya mau berkata kepada Anda, datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena Dia mampu menegakkan kepala kamu, kepala Anda yang tertunduk malu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan tindakan pengalihan perhatian. Orang-orang tidak akan lagi melihat kesalahanmu, tidak akan lagi melihat kekuranganmu, tidak akan lagi melihat masa lalumu yang jelek. Tetapi mulai saat iman Anda datang kepada Tuhan, Tuhan akan membuat perhatian mereka beralih kepada apa yang Tuhan akan kerjakan bagi kamu. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan kebaikannya. Ini yang saya bisa bagikan, kiranya menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.